Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini kita kuliah lagi dengan judul perangkat input dan perangkat output daripada komputer. Jadi di sini saya jelaskan komputer ini memiliki perangkat yang begitu banyak ya. Yang kita anggap salah satunya itu adalah input device ya, perangkat keras yang dapat digunakan user untuk memasukkan data dan instruksi. Kita lihat seperti gambar di monitor ini, input device itu adalah alat input yang untuk menyatukan komputer dengan perangkat-perangkat keras lainnya ya, mulai dari keyboard, kemudian ada mouse, kemudian ada monitor, kemudian ada handsfree ya, handset, ada kamera, kemudian ada kamera lagi, ada scanner, kemudian ada barcode dan lain sebagainya. Salah satunya kita ambil di sini adalah keyboard ya, salah satu input device, perangkat input yang berisi tombol atau karakter, angka, tanda baca, dan fungsi digunakan oleh user untuk masukkan data ke komputer. Nah, jadi keyboard ini berfungsi untuk sebagai input yang mana dilihat daripada gambar ini ada angka, kemudian ada teks, kemudian ada fungsi-fungsi lainnya ya. Kemudian ada seperti keyboard ini sudah terkoneksi, di dalamnya itu ada Windows key, kemudian ada internet controls dan typing area ya. Nah, inilah salah satu perangkat keras ya, untuk input device komputer. Kemudian ada mouse. Mouse ini merupakan perangkat input yang mengatur pergerakan posisi pointer ya. Mechanical mouse, terdapat mekanik yang berupa bola karet atau logam di bagian bawahnya. Artinya scroll ini bisa kita gunakan untuk naik turun daripada melihat dokumen yang ada di Word atau Excel. Kemudian ada jenis optical mouse ya, yang berbentuk sensor. Ini biasanya mouse USB ya, mouse USB yang ada back button, optical sensor, forward button, dan lain sebagainya ya. Ini salah satu termasuk perangkat keras daripada komputer. Kemudian ini trackball, ini model lama dulu ya, seperti ini. Dia ada posisinya itu berada di tengah daripada laptop. Nah, ini salah satu perangkat keras juga ya. Kemudian ada touchpad. Touchpad ini ada di bawah laptop yang berfungsi untuk seperti mouse juga ya, menggeser ke kiri kanan. Kemudian ada pointing stick ya, ini pointing sama-sama dengan yang hampir mirip dengan trackball tadi, tapi dia berada di tengah ya, tengah keyboard. Ini biasanya ada pada laptop lama ya, laptop lama. Kemudian ada like pen, kemudian ada touchscreen. Ini touchscreen ini sama dengan alat input device juga ya. Ini monitor yang biasa ya kalau kita lihat di mesin ATM ya, atau mesin-mesin sebagai alat petunjuk ya. Ini biasanya ada di mall atau ada di bandara-bandara. Kemudian ada digital pen ya. Digital pen ini seperti pena, dipakai untuk grafik tables ya, papan elektronik datar. Atau ini biasanya orang-orang yang suka mencatat atau mendesain sebuah gambar ya. Ini pun salah satu juga digital pen, salah satu input device yang berbentuk digital pen. Kemudian ada game controllers ya. Game controllers ini gamepad, joystick,
light gun, dan speed motion sensing game controls ini saat ini sudah beragam. Ini model lama ya. Ini ada berbentuk joystick, kemudian ada bentuk setir ya. Ini berbentuk setir. Kalau kita lihat di website ya, kita lihat di website bentuk daripada game control ini ya ini kita lihat sudah banyak desain baru ya, desain baru. Nah, seperti ini. Ini alat bantu untuk main PlayStation ya, yang dikaitkan dengan komputer. Salah satu termasuk perangkat keras juga. Kemudian ada touch sensitive pad ya. Ini touch sensitive pad ini dulu banyak beredar di tahun 2000 berapa ya? 2010 ya, portable media player ya. Ini fungsinya hanya untuk melihat video, film dengan mengatur volume yang bisa kita dengar melalui headset, baik itu lagu MP3 yang sudah kita download atau gambar, video atau film yang kita sukai. Jadi sebenarnya ini sekarang ini sudah tidak beredar lagi ya touch sensitive pad ini, karena sudah digantikan dengan HP Android ya. HP Android kan nggak perlu lagi di download, nggak perlu lagi di mencari atau di input atau di copy ke dalam touch sensitive pad ini, karena sudah ada di HP ya. Tinggal cari YouTube, install, dan kemudian akan kita dapatkan lagu-lagu atau musik yang kita sukai. Yang sering kita gunakan di di HP kita. Apalagi sekarang sudah ada media-media aplikasi-aplikasi seperti TikTok, kemudian Instagram, kemudian Facebook, yang hampir tiap jam mungkin ya, tiap detik orang-orang sudah menginput kegiatan pribadinya dan dilihat orang lain ya. Nah, jadi ini touch sensitive pad ini sudah nggak ada lagi. Sudah hilang, bukan hilang, sudah namanya sudah nggak zamannya lagi, seperti itu ya. Kemudian ada voice input, ini masuk input dengan berbicara di mikrofon ya. Voice input ini juga sama seperti mikrofon ya. Kemudian ada voice recognition atau speak recognition atau kemampuan komputer mengenal kata-kata ya. Kemudian ini biasanya ada di Google pun sudah ada, tinggal kita klik. Kemudian ketika kita bicara atau kita berbicara langsung terinput atau tertulis di dalam Microsoft Word. Itulah kecanggihan teknologi aplikasi saat ini. Kalau dulu kan kita mengetik, kalau sekarang kan kalau kita ingin mencatat hasil dari para rapat, kita bisa pakai voice input ya. Mana tahu ada kata-kata yang terlewat, terlupakan gitu kan. Kemudian ada audio input, ini memasukkan sound ke komputer berupa speech, musik, dan sound effect ya. Jadi audio input ini berupa seperti orang yang melakukan musik melalui piano ya. Ini berbentuk MIDI ya, bentuk suara piano maksudnya, kemudian dibarengi dengan suara kita. Makanya di dalam sebuah pesta perkawinan itu kan seorang pemain piano kan tahu lagu apa yang dinyanyikan oleh penyanyi, kemudian dia diiringi dengan musik MIDI ya. Jadi bisa juga direkam ya antara MIDI dan lagu kita atau suara kita. Yang ini nanti bisa menghasilkan suara juga ya melalui piano ini. Ini pun salah satu juga audio input ini adalah perangkat input device daripada komputer. Kemudian ini juga ada memori, kemudian ada monitor ya.
Kemudian ada smartphone ya, tablet, PC ya. Ini input device perangkat kerasnya juga. Kemudian ada digital kamera ya. Digital kamera ini salah satu input device yang berbentuk gambar yang bisa disimpan atau di-download ke dalam komputer atau juga diposting ke internet. Ini saat ini juga sebenarnya masih ada, tapi di lebih ke versi yang lebih tinggi ya. Ini ada merek Canon, coba kita lihat digital kamera yang saat ini apa-apa saja ya, melalui Google ya, seperti inilah ya. Ada merek Sony, kemudian ada merek apalagi nih yang ada ya, merek Canon. Ini Sony dan Canon aja yang bersaing ya. Nah, itu pun salah satu input device. Namun sekarang ini sudah banyak menggunakan kamera HP ya, yang sudah memiliki kualitas gambar yang cukup tinggi atau pixel yang lebih baik. Kemudian ada video input, kemudian ada visual kamera, ada webcam. Webcam ini juga salah satu input device untuk acara Zoom atau rapat online dengan aplikasi Zoom Meeting, kemudian ada Google Meet, ada Webex dan lain sebagainya. Ya, ini seperti inilah video conference. Kemudian ada scanner. Scanner ini juga salah satu input device yang untuk fungsinya itu untuk scan ya, untuk scan gambar, kemudian bisa ngedit teks ya, seperti ketika kita ingin tulisan dari buku kita menjadi teks, di sini bisa scanner ini bisa digunakan ya. Scanner ini bisa digunakan. Jadi ada istilahnya itu seperti ini, ada, sebentar saya tunjukkan. Scanner yang berfungsi sebagai OCR ya, OCR. Nah, ini scanner OCR ini yang tampil di Google ini adalah terkait dengan bagaimana teks atau kalimat yang ada di buku atau di dokumen itu langsung kita edit ya, tidak harus mengetik ulang kembali ya, seperti ini. Nah, ini ketika di scanner di dalam teks ini kita langsung bisa ngeditnya ke Word seperti itu ya. Kemudian ada ini turnaround dokumen, kemudian optical reader ya, ini kayak barcode yang bisa baca data. Ini rapid reader membaca informasi dengan menggunakan lambung radio ini ya. Kemudian magnetic stripe cat reader ya, ini bisa juga membaca, salah satu input device. Magnetic ink character recognition MICR reader ya, seperti ini. Kemudian ada point of sale ya, terminal gunakan untuk transaksi penjualan ya, seperti ini pun juga termasuk input device juga, perangkat keras. Ada juga ATM, automatic teller machine, salah satu mesin layanan perbankan yang bekerja otomatis terkoneksi komputer dengan menggunakan jaringan. Sering kita gunakan ini ya untuk mengambil uang. Ini ada biometrik seperti fingerprint, biasanya tersimpan di dalam smart card ya, mengidentifikasi secara spesifik terhadap karakter seseorang. Itu pun salah satu media perangkat keras input device. Seperti kita terkait dengan pembuatan eKTP ya, membuat eKTP maksud saya tadi. Nah, ini kita dulu buat KTP, mata kita di scan, tangan kita di scan, dan lain-lainnya ya.
Jadi ini sebatas itu untuk input device. Nah, jika mahasiswa ada yang ingin bertanya, silahkan di komentari di kolom chat yang ada di YouTube ini. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.